Topik ini dipilih karena adanya pemikiran tentang kerusakan lingkungan daerah aliran sungai yang timbul dari permukiman ilegal akibat kepadatan penduduk ditambah dengan kurangnya ketersediaan lahan. Fenomena ini dapat terlihat pada Kali Krukut Petojo Utara yang kini dihimpit oleh permukiman kumuh. Sungai yang berperan penting bagi tata kelola air di ibu kota kini tidak lagi berfungsi seperti semestinya. Bertambahnya kepadatan penduduk inilah yang menyebabkan timbulnya permukiman ilegal daerah aliran sungai, sehingga rumah susun pun kerap kali digunakan sebagai pemenuhan akan tempat tinggal, khususnya bagi masyarakat dengan penghasilan menengah ke bawah. Namun sayangnya, pembangunan rumah susun khususnya di Jakarta seringkali dituntut cepat sehingga hanya memprioritaskan kuantitas daripada kualitas. Tak jarang ditemukan beberapa warga memilih meninggalkan hunian vertikal karena membuat penghuni merasa kebersamaan dan interaksi antara masyarakat. Sehingga diperlukan penerapan konsep arsitektur hijau pada rumah susun. Konsep arsitektur hijau inilah yang nantinya akan dijadikan sebagai standar kualitas desain dalam pembangunan agar dapat menyesuaikan dengan kondisi setempat. Penerapan konsep arsitektur hijau pada rumah susun di daerah aliran sungai sebagai salah satu cara dalam menanggapi permasalahan lingkungan juga diharapkan mampu merespon dan beradaptasi dengan kondisi lingkungan setempat. Dalam proses perancangan dibutuhkan teori-teori yang membahas tentang aspek-aspek penting seperti aspek daerah aliran sungai yang membahas tentang lingkungan sekitar sungai yang didapat dari teori A Guide to Riverfront Development. Lalu aspek rumah susun yang banyak berbicara mengenai kondisi bangunan. Aspek ini didapat dari gabungan antara teori Dosiadis dan teori menurut Sastrawati. Teori ini akan dijadikan indikator kekumuhan suatu hunian. Dan terakhir ada aspek arsitektur hijau yang diambil dari teori arsitektur berkelanjutan. Aspek-aspek inilah yang akan digunakan dalam menganalisis kondisi lingkungan dan bangunan. Studi preseden yang diambil adalah preseden yang memiliki pembahasan dan permasalahan yang serupa. Preseden inilah yang nantinya digunakan sebagai referensi dalam desain. Preseden pertama adalah Wave Residential di Berlin dan preseden kedua adalah City Innovation District di UK. Kedua proyek ini dipilih karena merupakan hunian tepi sungai dengan permasalahan yang sama yaitu kepadatan penduduk dan kerusakan lingkungan. Kecamatan Gambir merupakan bagian dari wilayah Jakarta Pusat. Keterbatasan lahan perumahan ditambah dengan kepadatan penduduk membuat Kecamatan Gambir ini dituntut untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal, sehingga dilakukan pembangunan perumahan secara vertikal. Kecamatan Gambir ini terdiri dari beberapa kelurahan. Dan berdasarkan tabel di atas, Kelurahan Duri Pulo merupakan wilayah dengan jumlah kepadatan penduduk dan populasi tertinggi, sedangkan Kelurahan Cideng memiliki kepadatan penduduk terendah. Alasan tidak memilihnya Kelurahan Duri Pulo sebagai lokasi tapak karena Duri Pulo tidak dialiri oleh daerah aliran sungai, terutama Kali Krukut, sehingga dipilihlah Petojo Utara. Alasan lain Petojo Utara dipilih sebagai tapak adalah tingkat kepadatan penduduk yang tinggi yang tidak diimbangi dengan ketersediaan hunian tempat tinggal, kualitas hunian dalam kondisi buruk dan tidak sehat, dan kondisi hunian tidak teratur membawa dampak buruk bagi Sungai Krukut. Dalam menganalisis tapak dilakukan dengan dua cara, yaitu analisis SWOT berdasarkan kacamata kajian teori dan analisis berdasarkan aspek-aspek kajian teori. Dan setelah menganalisis melalui aspek-aspek teori tersebut, maka ditemukan permasalahan yang terjadi di dalam lokasi. Dalam kasus ini, permasalahan yang ditemukan adalah kondisi hunian yang tidak layak huni baik dari struktur, ukuran, maupun peletakan ruang. Selain pada permasalahan kondisi fisik bangunan, permasalahan lain juga ditemukan pada lingkungan berupa penggunaan lahan yang tidak efisien sehingga membuat warga menggunakan bantaran sungai sebagai area cuci masak, pedagang, area komunal, maupun jalur lalu lintas kendaraan dan jalur pejalan kaki. Akibat ketidakteraturan inilah kondisi sungai menjadi tercemar oleh 5 rumah tangga. Dan di wilayah permukiman ini juga minim akan ruang terbuka hijau maupun ruang terbuka publik. Jika diperhatikan, kawasan ini tidak memenuhi aspek-aspek penting dalam sebuah hunian seperti keamanan, kenyamanan, keselamatan maupun aspek arsitektur hijau. Tapak yang dipilih memiliki luasan sebesar 6.200 meter persegi dan secara umum memiliki ketinggian tanah dengan kontur rata. Berdasarkan regulasi menurut rencana detail tata ruang, maka KDB yang ditetapkan sebesar 60%, KLB 2,4, dan KDH sebesar 20%. Berdasarkan hasil analisis pada permukiman kumuh Petojo Utara, program perancangan yang akan ditetapkan pada tapak ini berupa hunian vertikal atau rumah susun yang dilengkapi dengan fasilitas publik. Hunian vertikal yang akan dibangun sebanyak 4 bangunan dengan satu keluarga berisikan 2-4 orang. Sedangkan fasilitas publik berupa perancangan fasilitas ekonomi, ruang komunal, dan ruang terbuka hijau. Perancangan rumah susun golongan masyarakat dengan berpendapatan rendah ini berupa rumah susun medium rise dengan 7 lantai, yang memenuhi syarat-syarat teknis hunian vertikal.
Konsep arsitektur hijau juga diterapkan pada bangunan dalam upaya menanggapi kerusakan lingkungan akibat pemukiman kumuh bantaran sungai. 6 aspek arsitektur hijau pada perancangan rusun dalam mengatasi dan mencegah kerusakan lingkungan berupa tata guna lahan, yaitu yang menyangkut orientasi dan lingkungan termal, material berkelanjutan, energi berkelanjutan dengan mengoptimalkan energi alam dan pengontrol energi, air berkelanjutan yang dapat terpenuhi dengan penggunaan fitur auto stop dan air daur ulang serta penggunaan shower ketimbang bak mandi. Lalu ada masyarakat berkelanjutan berupa perancangan ruang terbuka hijau maupun ruang terbuka publik untuk menciptakan ruang komunal, serta kesehatan berkelanjutan yang memperhatikan pencahayaan, penghawaan, dan sirkulasi. Perubahan hunian yang awalnya horizontal menjadi vertikal tentunya menjadi sebuah tantangan. Banyak hal yang tidak dapat ditemukan ketika tinggal di model hunian vertikal, seperti cara berinteraksi, berkomunikasi, dan cara hidup bertetangga. Sehingga banyak warga yang meninggalkan rumah susun akibat tidak cocok untuk tinggal di permukaan vertikal. Dari hal tersebut, muncullah beberapa alternatif perancangan yang dibutuhkan dalam membuat desain hunian. Alternatif-alternatif tersebut dibuat berdasarkan konsep arsitektur hijau yang nantinya akan disempurnakan dengan aspek yang memenuhi persyaratan hunian susun. Jika diperhatikan pada aspek bantaran sungai, ketiga alternatif memiliki fungsi bantaran sungai yang sama, yaitu hanya untuk pejalan kaki dan sepeda sehingga terbebas dari kendaraan. Peletakan vegetasi pada ketiga alternatif ini juga sama, yaitu pada bantaran sungai dan pada sisi samping bangunan. Pada aspek lingkungan aksesibilitas, alternatif 1 dan 2 hanya dapat diakses oleh satu pintu masuk utama yang berorientasi ke arah sungai, sedangkan pada bagian belakang bangunan hanya digunakan sebagai area drop-off dari kendaraan. Sedangkan pada alternatif ketiga terdiri dari 2 bangunan dan 2 podium yang terpisah, sehingga akses utama berada di tengah bangunan. Perbedaan orientasi dalam akses ke bangunan ini berdampak pada penggunaan jumlah lobi dan resepsionis. Pada alternatif 1 dan 2, jumlah resepsionis yang dibutuhkan hanya 1, sedangkan alternatif ketiga, jumlah servis yang dibutuhkan adalah 2. Untuk menciptakan kesempatan kerja, pada alternatif 1 dan 2, program komersil diletakkan di bagian kanan bangunan, sehingga memiliki view taman atau ruang terbuka. Sedangkan pada alternatif ketiga, bukan di tengah pada masa bangunan digunakan sebagai area terbuka hijau dan area komersil. Kekurangan dari alternatif ini adalah dengan adanya area komersil yang diletakkan di tengah bangunan dapat diakses oleh publik sehingga memungkinkan mengganggu privasi penghuni. Bentuk masa pada alternatif 1 dan 2 berorientasi ke 4 sisi, yaitu sungai dan lingkungan sekitar, sedangkan bentuk masa pada alternatif ketiga berorientasi ke arah utara dan selatan sehingga tidak memiliki view terhadap sungai. Namun, karena orientasi ini, bangunan terhindar dari panas termal. Dan untuk menanggapi lingkungan termal, alternatif 1 dan 2 menggunakan kolam air di beberapa titik dan vegetasi, sedangkan alternatif ketiga hanya menggunakan ruang terbuka hijau. Podium pada ketiga alternatif ini memiliki fungsi yang sama, yaitu sebagai fasilitas penunjang yang di atasnya berfungsi sebagai hunian. Yang membedakan adalah daya tampung ruang terbuka hijau. Pada alternatif pertama, ruang terbuka hijau yang dapat ditampung adalah paling sedikit, sedangkan alternatif kedua memberikan peluang paling banyak untuk menampung ruang terbuka hijau. Pada alternatif kedua dan ketiga, ruang terbuka hijau dapat terbagi menjadi 2 bagian, yaitu area terbuka hijau publik dan area terbuka hijau private. Sehingga alternatif kedua dipilih karena memberikan paling banyak peluang ruang terbuka hijau yang dapat diciptakan. Meskipun alternatif ketiga juga memberikan peluang untuk menciptakan ruang terbuka hijau, namun ruang terbuka hijau tersebut terpecah-pecah. Artinya, ruang terbuka hanya dimiliki oleh tiap individu, sedangkan ruang terbuka publik hanya terdapat di bagian tengah bangunan. Dalam proses perancangan rumah susun, perancangan dibagi menjadi beberapa tahap. Tahap pertama adalah hunian. Sesuai dengan perhitungan jumlah unit yang telah disebutkan, akan terdapat 2 jenis unit hunian dengan sistem modular. Hal ini dilakukan untuk mempermudah proses pembuatannya. Unit 1 untuk 1-2 penghuni dengan luas 20 meter persegi terdiri dari ruang keluarga, dapur, area makan, kamar mandi, dan kamar tidur yang menggunakan mezanin dengan tinggi 2 meter dan dilengkapi dengan teras. Sedangkan unit 2 untuk 3-4 penghuni yang berukuran 40 meter persegi terdiri dari ruang tamu, dapur, area makan, 2 kamar mandi, dan 2 kamar tidur serta teras. Berdasarkan hasil perhitungan jumlah unit yang dapat ditampung berjumlah 225 unit dengan 110 unit 1 dan 115 unit 2. Namun dalam penggunaan sistem ini jumlah unit 1 yang dapat ditampung berjumlah 106 dan 115 jumlah unit 1.
Setelah menentukan jenis unit dan perbandingan jumlah unit, langkah selanjutnya adalah menetapkan penetapan unit hunian. Unit 1 diletakkan pada bagian sisi pojok bangunan dan bagian atas, karena pada unit ini biasanya dihuni oleh pasangan atau penghuni yang tidak tetap, sehingga tidak terlalu memerlukan area komunal dan lebih membutuhkan ketenangan. Sedangkan unit 2 kebanyakan diletakkan di bagian bawah karena membutuhkan area terbuka untuk bermain khususnya anak-anak. Dan unit ini juga kebanyakan dihuni oleh orang dewasa sehingga lebih memudahkan secara akses. Peletakan unit hunian secara mezanin atau split level dengan perbedaan ketinggian 2 meter untuk menghemat sirkulasi. Selain itu juga memberikan kebebasan bagi penghuni untuk saling berinteraksi baik secara horizontal maupun vertikal. Langkah selanjutnya adalah perancangan fasilitas penunjang. Fasilitas ini diletakkan di lantai dasar agar memudahkan dalam mengakses. Fasilitas ini terdiri dari lobi, resepsionis, musola, kantin, klinik, dan toilet umum. Pada bagian tengah lantai ini terdapat sebuah taman dalam ruangan memanjang untuk area duduk. Taman-taman ini dimanfaatkan untuk membuat area lebih sejuk dan memberikan kesan alami. Langkah selanjutnya adalah perancangan ruang terbuka hijau untuk area komunal. Sesuai dengan tujuan awal yaitu menciptakan ruang komunal akibat minimnya ruang terbuka hijau yang tersedia, sehingga perancangan rumah susun ini mengoptimalkan ruang terbuka hijau sebanyak mungkin. Ruang terbuka hijau ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu ruang terbuka hijau private dan ruang terbuka hijau publik. Ruang terbuka hijau private diletakkan di lantai dasar hunian dan bagian atap hunian. Ruang terbuka hijau private diletakkan di lantai dasar hunian dan bagian atap hunian. Pada ruang terbuka hijau lantai dasar bangunan diletakkan sebuah kolam air memanjang sebagai pengatur iklim dan pengganti panas termal. Peletakan kolam air dan lanskap secara linear untuk menciptakan kesan berbeda ketika melintasi area ini sehingga tidak memberikan rasa bosan ketika berjalan. Dan untuk atap pada bangunan ini dijadikan sebagai taman atau area terbuka hijau yang akan berfungsi sebagai area komunal bersantai dan memberikan peluang bagi penghuni untuk menanam tanaman, serta dapat menahan panas matahari dan menyerap air hujan. Ada pula lantai 8 yang dijadikan sebagai area berkumpul untuk bersantai. Area ini dapat diakses menggunakan tangga dari lantai 7A. Sedangkan ruang terbuka publik terdiri dari taman bermain, taman olahraga, lapangan olahraga, dan ruang terbuka publik terpadu ramah lingkungan atau RPTRA. Jika diperhatikan pada awalnya, RPTRA diletakkan bersebelahan dengan taman dengan memanfaatkan area terbuka tanpa dinding yang ditutupi oleh atap. Sehingga saya merancang sebuah gazebo bersebelahan dengan taman bermain agar memberikan kesan yang sama seperti sebelumnya. Untuk sistem utilitas pada bangunan ini dibagi menjadi 4, yaitu sistem air bersih yang berasal dari PDAM dan air tanah. Lalu sistem air kotor yang dibagi menjadi 2 bagian, yaitu sistem black water dan grey water. Semua limbah black water akan dialirkan ke SPT dan kemudian akan dialirkan ke pembuangan kota, sedangkan limbah grey water akan dikelola oleh bak filter organik sehingga air olahan ini dapat digunakan untuk keperluan menyiram tanaman dan lain-lain. Dan untuk sistem transportasi vertikal yang digunakan pada hunian ini berupa tangga dan elevator yang diletakkan di bagian tengah bangunan. Jenis tangga yang digunakan dibagi menjadi 2, yaitu tangga darurat dan tangga akses. Pada tangga darurat dilengkapi dengan safety smoke room yang diletakkan bersebelahan dengan elevator yang mengakomodasi dari lantai basement sampai lantai atas bangunan. Area servis ini hanya dapat diakses dari lantai basement, lantai dasar, dan lantai mezanin serta atap. Sedangkan tangga pada akses dapat diakses mulai dari lantai hunian. Modul tangga ini dibuat secara berulang untuk memudahkan akses. Terdapat banyak tangga pada tiap gedung bertujuan untuk memberikan peluang kemungkinan pertemuan antara penghuni semakin terjadi. Selain itu, banyaknya tangga juga membuat penghuni lebih aktif bergerak. Dan pada penggunaannya, bordir tangga digunakan sebagai akses menuju unit mezanin. Dan untuk sistem pembuangan sampah akan ditampung di trash chute yang nantinya akan diangkut oleh pengelola sampah kota. Implementasi teori pada perancangan rumah susun dapat terlihat dari peletakan vegetasi jenis peneduh di sepanjang bantaran sungai untuk menciptakan udara sejuk. Rumah susun ini juga memperhatikan keamanan, keselamatan, dan kenyamanan dengan menyediakan hunian tempat tinggal yang lebih layak dan teratur jika dibandingkan dengan hunian awal. Perancangan yang memprioritaskan jalur pejalan kaki bebas dari kendaraan dengan penerapan parkir bawah tanah, lalu peletakan jalur kendaraan pada satu titik yang memberikan pedestrian yang aman, serta menciptakan hunian dengan orientasi yang mudah diakses. Rumah susun ini juga dilengkapi oleh fasilitas sesuai dengan standar nasional Indonesia berupa taman, tempat bermain, lapangan olahraga, klinik, musola, toko atau retail, dan ruang belajar. Dan sesuai dengan rata-rata jenis mata pencarian penghuni pada awalnya, untuk menciptakan kesempatan kerja, maka dirancang sebuah area kantin untuk berjualan.
Lalu perancangan ruang terbuka hijau pada rumah susun ini tidak hanya sebagai pengendali iklim untuk memenuhi aspek tata guna lahan, tapi juga sebagai area komunal untuk memenuhi aspek social well-being dan untuk kenyamanan visual. Untuk memenuhi aspek kesehatan berkelanjutan, rumah susun ini juga memperhatikan kondisi termal dan pencahayaan alami. Untuk kondisi termal, sistem pengudaraan yang digunakan berupa kipas angin dan bukan berupa ventilasi yang diletakkan dengan sistem cross ventilation yang untuk membantu pertukaran udara luar dan dalam ruangan. Sedangkan untuk pencahayaan alami menggunakan jendela untuk memasukkan cahaya matahari ke dalam ruangan. Selain itu, jendela juga membantu proses sirkulasi udara dan menghemat penggunaan energi listrik terutama di siang hari. Berikut adalah hasil perancangan ruang hijau pada rumah susun sebagai penerapan konsep arsitektur hijau di daerah aliran sungai Petojo Utara. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih.